Kalau kamu niatnya untuk mencari duit, jangan memilih musik. Karena musik itu tempatnya bersenang-senang. Kalau duit itu kayak bonus aja sih sebenarnya. Ya lakukan semuanya itu dengan kesenangan. Kalau saya sih begitu. Kalau duit itu cuma bonus, pasti akan datang sendiri karena memang sudah ada porsinya. Jadi kalau mau niatnya nyari duit, mending jangan bermusik. Oke, balik lagi dengan saya Mohtred di Grooming Class. Hari ini di sebelah kiri saya ada Sonja. Nah, dia ini adalah seorang musisi yang cukup sudah mengalami perjalanan kisahnya itu udah lama banget. Nah, kita juga perlu tahu kan dia itu siapa. Biarkan si Sonja sendiri yang akan berbicara. Sonja, boleh dong mungkin teman-teman sini perlu kenal Sonja itu siapa dan bagaimana di dunia musiknya nih. Kalau Sonja sendiri sih memang itu nama panggung atau kalau di dunia hip hop itu AKA nama panggung. Ya. Saya asli Surabaya, sudah sekitar 20 tahunan mungkin saya ada di industri musik hip hop terutama. Tahun-tahun saya bermusik memang banyak saya habiskan di Jakarta, Surabaya hanya untuk tempat produksi. Jadi kalau mau bikin lagu, kalau mau menyiapkan album lagi, baru saya pulang ke Surabaya. Oke. Membuat karya-karyanya di Surabaya. Jadi lebih begitu. Ya, jadi Sonja itu adalah musisi, rapper, hip hopper. Rapper atau hip hop sih? Hip hop itu nama kalau itu lebih banyak ya, mungkin bisa dibilang rapper ya. Rapper ya, oke. Oke, Sonja rapper ya. Kalau boleh tahu nih, sejak kapan mengawali atau memulai karir ini di dunia musik sebagai seorang rapper? Kalau sejak kapan itu mungkin bisa dibilang dari 20 tahun yang lalu, mungkin ketika saya masih SMA, mungkin masih sekolah. Cuman pada tahun itu juga nggak yang langsung terjun dunia hip hop, enggak. Itu cuman dari mulai festival ke festival, ikut lomba-lomba rap gitu. Oke. Saya juga sempat main skateboard. Skateboard. Iya, Oke. Menjadi skateboard. Emang relate ya, rap, hip hop, skateboard itu emang kayak sesuatu yang nyambung gitu. Karena kayak pakaian apa itu kayak nyambung ya. Memang mau nggak mau ya. Oke. Ya, jadi Sonja, sebenarnya kalau kita udah bahas masalah awal mula karir ya, ada keinget nggak awal mula perjalanan tuh susah atau ngangkatnya, memulai masuk ke dalam dunia musiknya itu seberapa berat atau gimana? Kalau sebenarnya sih sama kayak seperti orang bekerja ya. Sebenarnya memang nggak ada sesuatu yang instan. Kalau mengerjakan segala sesuatu itu yang instan mesti nggak enak sih. Jadi emang ya ada, kalau saat-saat susah itu ada. Kalau zaman dulu sih mungkin kita susah, kita naruh demo di record label, kita naruh lagu, kita kayak ngedrop portofolio lah ya. Kalau orang visual ya, kalau musisi harus ngedrop file musiknya ya. Itu dalam bentuk CD atau flash disk atau zaman dulu? CD ya. Jadi kita taruh demo kita itu di record label untuk supaya didengarkan sama orang record. Kalau mereka senang ya kita akan sign sama mereka. Kalau mereka nggak senang ya kita cari tempat yang lain. Oke. Nah itu kan pasti banyak itu ngedrop banyak demo kita ya, demonya Sonja itu ya. Nah, ada kejadian-kejadian menarik ya, lucu atau seru atau yang perlu kita tahu nih. Pernah nggak? Masih keinget ya? Misalnya dulu saya punya temen nih, ada dia bukan musisi ya, tapi dia seorang kayak wartawan gitu. Dia cerita pernah motret di suatu tempat, terus ternyata orang yang dipotret tuh marah, terus sampai kameranya tuh mau dibanting. Nah, itu kan di versi wartawan. Kalau musik, kalau Sonja sendiri ada kejadian awal-awal mungkin 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Kalau kejadian yang ini sih ya rata-rata ya begitulah. Cuman mungkin lebih ke kayak susah kesusahannya ketika bermusik di zaman dulu. Itu lebih susah daripada bermusik di
hari ini. Bermusik zaman dulu memang kayak kita butuh sesuatu yang harus bisa dijual secara fisik. Itu nggak gampang untuk kita masuk ke record company, itu nggak gampang gitu. Iya, nggak gampang. Iya, terus ada kejadiannya yang kayak gimana nih waktu memulai, mungkin waktu perjalanan mau manggung atau mau perform? Kalau kejadian apa listrik mati gitu, gimana itu mau perform listrik mati nggak jadi perform kayak gitu, gimana tuh? Ada? Kalau listrik mati enggak ya. Kalau di Surabaya, kejadian di Surabaya dulu pernah itu, saya punya kolektif grup. Selain saya bersolo, itu juga saya punya grup, itu grup hip hop. Tapi kita mainnya di acara punk, jadi musik yang lain, bergenre lain yang lain. Tapi cuman karena memang Surabaya itu kota yang gimana ya, jadi kita nyaman aja. Justru mereka malah masih bisa menerima ya. Oke. Mungkin itu dari punk ya, anak-anak punk juga. Nah, terus berarti event musik apa yang paling berkesan? Pernah manggung di mana? Misalnya manggung yang private, mungkin acara ulang tahun, ngundang Sonja, atau apa? Misalnya rave party ya, atau apa ini? Kalau lulusan SMA, apa acara-acara apa yang biasa? Gigs ya, berarti gigs ya. Gigs itu bisa. Kalau gigs sih buat saya yang paling ini banget buat saya, yang paling berkesan mungkin ada dua ya. Yang satu itu di Malaysia sama di Bali terakhir kemarin. Oke, kenapa kok berkesan? Panggungnya gede atau ada outfit khusus, sponsor atau gimana? Iya, kalau di Malaysia itu memang itu berapa tahun yang lalu, udah puluhan. Ya, lama lah ya. Jadi mereka terlihat memang benar-benar event yang siap banget. Terus abis itu ya kayak acara Grammy lah kalau kita lihat di TV. Jadi ada acara ininya, terus ada acara di backstage, kita bisa makan bareng, kita bisa ketemu orang-orang yang lain langsung di situ, ngobrol di situ. Mungkin nggak banyak acara di Indonesia yang seperti itu, mungkin pada waktu itu ya. Jadi itu buat saya sih berkesan banget gitu loh. Dan itu acaranya waktu itu untuk donasi untuk gempa bumi di Jogja. Oh, charity ya? Iya, jadi acaranya di Malaysia. Oke. Jadi emang sangat berkesan banget. Terus yang kedua mungkin yang terakhir sebelum pandemi ya acara di Bali, itu Sondrenalin. Ya itu sih. Oke. Nah, biasanya setiap orang memulai karir nih, terutama Sonja di bermusik nih ya, itu harusnya tuh ada ya partner atau temen yang mendukung. Nah, ini boleh nggak dimention orang, atau yang kalau nggak mau dimention orangnya itu yang mendukung itu kayak gimana, kok bisa? Kan pasti ada lah ya orang-orang yang mendukung dalam arti bermusik produksinya ini. Atau dalam ini ya manajemen atau produksi kayak, sih maksudnya dalam bermusik itu berarti kan membuat brandnya Sonjahnya ini ya, produksinya ini sih. Kalau produksinya sih aku bikin musik sendiri. Jadi aku nggak pernah pakai musik dari orang lain atau beli, nggak. Jadi aku pakai musik sendiri, aku take vokal sendiri, mixing sendiri, mastering sendiri, jadi menyiapkan semuanya sendiri. Ini yang perlu diinikan nih ya. Jadi cakep. Coba mungkin kru yang ada depan saya bisa digoyangkan lagi laptopnya. Nah, oke, tadi kan membahas tentang masalah orang yang sudah ada yang membantu, ternyata Sonjah itu sendiri-sendiri ya semuanya ya. Kalau misalnya kalau udah bahas seperti itu, selain mixing itu tadi kan ada peralatan. Ini peralatan ini kalau rap itu ribet nggak? Maksudnya gini, kalau saya taunya, saya punya teman gitaris. Dia kemana-mana itu nggak bisa bawa satu gitar. Dia tergantung, ini mau apa ini? Dia ada yang Les Paul, terus ada yang Telecaster, ada yang... Nah, kalau rapper gini, apa yang biasanya harus dibawa? Peralatan khusus ada nggak? Misalnya, Sonja mau manggung di, let's say Jakarta, lagi sekarang Surabaya. Bawa peralatan pribadi itu apa? Enggak, biasa begini. Kalau industri musik hari ini maupun gigsnya itu berbeda. Jadi ada yang namanya riders. Riders itu kayak permintaannya kita kepada panitia, kita butuh ini. Kalau dari beberapa ini yang panitia tidak bisa menyediakan, misalkan ini barangnya nggak ada di sini, ya udah kita bawa sendiri. Paling mikrofon yang kita butuhkan yang paling. Mic itu bawa sendiri ya? Iya. Ini itu bisa bawa sendiri. Sure.
Mic-nya apa, merek apa? Ya, bisa khusus Shure, ya? Bisa Shure, bisa macam-macam sih. Tapi harus wireless ya? Harus wireless. Jadi wireless langsung timnya Sonja harus ke FOH gitu ya, nge-setting dulu. Oke. Itu emang ada khusus mixing khusus nggak untuk vokalnya itu? Ya, kalau live kita real pakai suaranya kita, tapi ada beberapa rapper yang memang dia pakai efek tertentu kayak efek gitar gitu. Jadi dia suaranya bisa kayak auto. Ada delay. Iya, ada delay, ada itu ada. Oke, lalu kalau misalnya udah membahas masalah mic-nya harus gimana? Ini kalau kita mau membahas tentang kayak teman saya gitaris ya, dia tuh suka dengan misalnya John Petrucci gitu, dari grup band lain gitu kan. Nah, kalau Sonja ini ada nggak rapper luar negeri yang memang jadi panutan atau yang sudah senior gitu? Siapa ya? Maksudnya yang terinfluence gitu? Kalau spesifik banget sih enggak, gitu. Enggak ada yang ini. Cuman kalau saya sih suka hip hop soul ya, soul. Jadi bukan hip hop yang hardcore atau kan di hip hop juga ada aliran sama kayak juga musik metal sama gitu. Kalau saya sih suka lebih kayak Jay-Z, sedikit lebih soul gitu sih. Oke, berarti untuk orangnya lebih ke random ya, banyak yang main musik gitu, apalagi hari ini banyak ya. Mungkin hari ini orang kenalnya lo-fi music. Lo-fi ya. Iya, lo-fi. Jadi kalau lo-fi itu biasanya kalau saya dengerin waktu lagi mau belajar, lagi bikin apalah, ngetik apa, itu dengerin itu nyaman gitu ya. Katanya sih musik untuk belajar. Katanya ya, tapi iya sih kayaknya saya juga ngerasain itu. Oke. Kalau misalnya Sonja ini kan dari berkiprah 20 tahun nih. Ada berapa musik? Ada berapa judul musik yang sudah dibuat? Kalau sebagai solo saya sudah punya 2 album dan juga beberapa single-single bareng teman-teman. Kalau sebagai kolektif grup juga punya 2 album ini, grup saya Saga ini. Ini dari Saga ya? Juga, itu juga udah 2 album. Jadi udah 4 album sementara itu. Dari 4 album 1 single yang paling disuka apa? Yang paling saya suka lah ya lagu Real mungkin. Real ya, Real. Nah ini. Real, we are real. This is real. Sonja, real. Bersetan dengan anjing-anjing yang menggonggong. Opini muka lebih dari tongkos. Oke ya. Jadi kalau sudah bahas masalah lagunya udah banyak nih. Kalau menjadi seorang musisi itu kan harus percaya diri. Ini buat orang-orang yang lagi dengerin atau lagi nontonin kita nih punya video. Ini pengen Sonja tuh harus punya tips buat kalian semua yang sedang nonton ini. Tips untuk bisa tampil percaya diri. Nah, ini kan grooming class kali ini itu kan setiap orang tuh kan beda-beda. Nah, kalau Sonja nih gimana? Untuk supaya percaya diri gimana? Gimana ya? Kalau saya sih pokoknya intinya itu tetap setia pada apa yang kamu percaya. Dan bermusiklah secara jujur, itu sih. Bermusik secara jujur ini ke arah mana? Kita bikin karya benar-benar original atau gimana? Ya, jujur itu kayak kalau di dunia hip hop sih banyak anak itu bercerita tentang kayak I am rich atau apa, aku hidup dengan banyak cewek-cewek, padahal kehidupan sebenarnya nggak seperti itu. Jadi ya buat saya itu bullshit aja. Iya. Jadi kalau bermusik gitu. Ya apa adanya gitu ya. Kalau kamu seorang pecinta ya bikin aja lagu cinta. Kalau kamu, ya kayak gitu aja sih. Iya. Jadi orang bisa langsung ngelihat personality dari musiknya jadinya. Oke. Jadi tips dari Sonja itu seperti itu. Kalau ini tips berpakaian atau berpenampilan gimana? Apa memang kalau hip hop atau rappers itu harus identik dengan baju-baju mahal atau bermerek itu gimana? Soalnya banyak yang beredar itu kan rapper, waduh tuh outfitnya mahal. Nah, gitu itu kayak gimana itu? Enggak, jadi memang style itu memang outfit itu memang enggak itu kayak udah satu culture sih sama hip hop memang. Jadi itu kayak suatu menunjukkan bahwa hip hop begini gitu. Tapi di tahun ini sih, era hari ini sih tidak ya. Karena hip hop di negara ini dan di negara yang lain juga beda. Di Jepang mereka punya gaya sendiri, di Korea mereka punya gaya. Oh, jadi rapper atau outfit rapper itu setiap wilayah beda-beda. Beda-beda setiap negara, mereka punya style sendiri sih. Oke. Jadi sekarang tidak ada
tidak ada kayak kita menggolongkan sesuatu. Wah ini hip hop. Kalau saya membayangkan rapper itu harus yang bajunya oversize semuanya, terus jaketnya warna-warni. Itu emang harus rapper tuh kayak gitu atau hanya personalnya dia yang rapper itu yang kayak seperti itu berarti ya? Tidak, ya itu tergantung dari orangnya sih ya sebenarnya. Tergantung dari ini. Berarti kan nggak ada kayak agama khusus, outfit khusus gitu ya? Kalau era hari ini nggak ada. Kalau zaman dulu mungkin iya harus gombrong, harus. Iya, tapi kalau yang celananya sampai gitu-gitu. Kalau era hari ini sih kayaknya nggak ada deh. Kalau sekarang udah arahnya udah kayak terserah si rappernya ya. Nyamannya dia. Teman-teman, itu tadi sudah banyak sekali pembahasan tentang bagaimana sih si Sonja awal karirnya 20 tahun yang lalu. Bayangkan tuh lama banget nih, luar biasa. Dan sebenarnya banyak sekali cerita ya. Nah, kita mau dapetin satu kalimat atau beberapa kata petuah Sonja untuk penonton yang lagi nonton nih. Apa nih? Boleh motivasi, boleh atau sebuah quotes, boleh. Bukan quotes ya, jadi kayak cerita atau kayak kata-kata. Cuman kalau kamu niatnya untuk mencari duit, jangan memilih musik, karena musik itu tempatnya bersenang-senang. Kalau duit itu kayak bonus aja sih sebenarnya. Ya lakukan semuanya itu dengan kesenangan. Kalau saya sih begitu. Kalau duit itu cuma bonus, pasti akan datang sendiri karena memang sudah ada porsinya. Jadi kalau mau niatnya dari awalnya berniatan nyari duit, mending jangan bermusik. Mantap bro, luar biasa. Itu tadi petuah ya. Kalau bermusik, kalau mau cari duit bukan bermusik. Bermusik itu tempatnya happy, senang-senang. Thank you Sonja sudah mampir ke studio untuk membahas tentang seputar tentang dunia musik rapper ala Sonja. Teman-teman, kita akan ada kedatangan tamu-tamu yang lainnya di video-video selanjutnya. So, sampai jumpa dan nantikan video selanjutnya. Goodbye.